Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang pemirsa. Pada hari ini kita berada di Panti Asuhan Ananda Sewa Dharma, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan dan Kabupaten Buleleng. Kita berada dalam suasana kedamaian dan pada siang hari ini hadir Ketua Pengelola Panti Asuhan itu, ya Pak Nyoman Parte. Pak Nyoman, pada hari ini tentu kita berbahagia dapat berbincang-bincang dengan Bapak untuk mengeksplor barangkali, menggali informasi terhadap Panti Asuhan yang Bapak pimpin. Nah, tadi dari nama Panti Asuhannya itu adalah nama yang unik yang sepertinya memiliki nilai spiritual. Apa makna daripada nama Panti Asuhan itu, Pak Nyoman? Terus. Ya, baik Bapak. Jadi panti kami beri nama Ananda Sewa Dharma. Ya. Terinspirasi dari kegiatan kami sehari-hari yang menekuni yoga dan meditasi. Ya. Yang tujuannya adalah ada 3 hal. Ya. Menjadilah besar melalui pelayanan, Ya, pelayanan, pengabdian, dan pengorbanan. Dan pengorbanan. Dari moto itu, Ya. kami membuat nama panti ini untuk masuk ke wilayah pelayanan yang Ya. tadi saya sampaikan, yang bahasa Sanskertanya sewa. Oh, sewa. Jadi Ananda Sewa Dharma. Jadi Ananda atau Anandam, Ya. itulah kebahagiaan sejati. Kebahagiaan. Sewa adalah pelayanan. Pelayanan. Atau pengabdian. Ya, Dan pengabdian. dharma bisa diartikan kewajiban. Oh, kewajiban. Jadi kewajiban kita adalah melayani, Iya. untuk menjadikan mereka mencapai kebahagiaan. Iya. Itu secara kecil saja. Iya. Tapi dharma yang lebih dalam lagi adalah karakteristik. Oh, karakteristik. Karakteristik setiap manusia. Artinya setiap keberadaan pasti punya karakteristik. Iya. Karakteristik air membasahi. Oh. Karakteristik api panas. Iya. Dan manusia apapun warna kulitnya, agamanya pasti merindukan kebahagiaan. Iya. Tujuan yang utama mencari kebahagiaan. Itu. Iya, nggih. Dan kapan kita temu, kita tidak tahu. Kita Yang hanya penting ada usaha, Pak. Ya, usaha. Baik. Nah, sehubungan dengan tadi ada pelayanan Yeah. untuk menuju kebahagiaan. Kira-kira segmen kegiatan yang utama karena Panti Asuhan, kami melihat ada anak-anak yang memang ditampung di sini nih. Seperti apa upaya dan tujuan yang dilakukan, Pak Nyoman? Jadi tujuan yang diupayakan, jadi kami juga ada kerinduan. Ampun lagi. Iya. Karena di Hindu rasanya sedikit sekali ada panti-panti yang ingin membantu. Sangat terbatas, padahal sangat diperlukan. Ya, dan itu juga menginspirasi bagaimana mengetuk hati mengetuk hati bagaimana saya mengumpulkan teman-teman kita buat yayasan dan kita kumpulin anak-anak supaya seperti agama-agama yang ada di tempat lain kan banyak sekali di sini. Hari kita mulai di sana mengarah ke sana. Lebih-lebih kita diberikan tuntunan untuk melakukan sadana seperti tadi, artinya sewa, sadana, dan pengorbanan. Jadi sadana itu adalah usaha. Jadi sadana itu mengusahakan bagaimana melalui mengumpulin anak-anak itu, kita bina mereka, kita kasih hak mereka sekuat kemampuan, dan kita ketuk teman-teman untuk menghimpun dan kita membantu untuk bisa mereka sesuai dengan kehidupan teman-teman lainnya, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Berawal dari sana. Nah, nampaknya Tiang melihat segmen ini kan anak-anak yang berasal dari satu, mungkin dalam kekurangan, tidak tepatlah miskin, tetapi juga sebagai akibat situasi keluarga. Nah, sehubungan dengan itu ada Pak syarat yang nampaknya ditentukan oleh Panti Asuhan Bapak untuk menerima katakanlah
orang-orang yang memang bisa diasramakan di sini, Pak? Dan kami selalu berhubungan dengan dinas sosial. Oh, dinas sosial Karena pemerintah. ada syarat-syarat mereka yang harus diterima sini, memang harus ada rekomendasi di sana dan kriterianya seperti apa. Kami hanya menampung saja. Oh ya, menerima. Setelah ada rekomendasi dari dinas sosial. Dan seperti apa syarat-syaratnya mereka tahu dan mereka yang menjadi fasilitasnya. Kami hanya menampung mereka. Nah, sehubungan dengan itu kira-kira ada enggak kewajiban pemerintah daerah, Pak, selama ini kabupaten untuk barangkali menopang dari sisi anggaran atau seperti apa selama ini peran dari Pemda, Pak? Kalau peran dari Pemda ada tapi hanya minim sekali. Ya, belum maksimal sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan dan itu pun pada saat-saat hari-hari tertentu seperti ulang tahun. Tidak rutin. Ada saat ulang tahun Kota Singaraja atau saat-saat ada di dinas-dinas tertentu ada kegiatan-kegiatan dan memanfaatkan tempat kami untuk melakukan kegiatan dan mereka membawa bantuan. Nah, oleh sebab itu untuk keberlangsungan, Pak, kasih makan, kadang-kadang beasiswa ini dari mana ditopang anggaran untuk memenuhi kebutuhan itu, Pak Nyoman? Yang menopang biaya kehidupan anak-anak sehari-hari termasuk makan, minum, sandang pangan, dan termasuk sekolahnya memang kami mengupayakan dan memang ada masyarakat yang sering peduli dan sering datang ke sini dan itu bagi kami adalah sebuah berkah karena selalu ada saja komunitas-komunitas tertentu yang datang membawa bingkisan sehingga kami tidak pernah kekurangan termasuk biaya anak-anak. Itu kami sangat-sangat syukuri karena tidak diupayakan terlalu kuat di awal memang dengan bikin. Sekarang seperti ada yang mendorong untuk datang ke sini, itu yang saya rasakan. Nah, ini kita ngelihat cukup luas, hampir 2,5 hektar. Ini gimana bisa ada lahan sedemikian rupa, kemudian bangunan ini seperti apa, Pak, mengelolanya? Nah, itu juga karena ada sumbangsih dari mereka yang sangat peduli. Lalu mereka punya lahan dan dibahkan dengan urunan, dengan urunan teman-temannya, lalu beli tanah, lalu sedikit demi sedikit membangun. Ini awalnya dari tahun 92. Oh, dari tahun 92 sudah ada lahannya, sudah ada bangunannya, tapi tidak sebanyak sekarang. Dan setelah itu terus berkembang, seperti yang Bapak lihat sekarang. Niki baik pisan. Oleh sebab itu segmen yang memang membantu apakah orang dalam saja, dalam negeri apa ada dari luar negeri, Pak? Dalam negeri ada juga, dari luar negeri juga ada, karena tempat kami ini sering dipakai tempat retreat. Artinya retreat spiritual se-Asia Tenggara. Jadi levelnya sudah Asia Tenggara. Sehingga mereka itu yang tahu keberadaan di sini datang. Tidak rutin tapi sering datang dan juga memberikan sesuatu. Niki kan ke depan, Pak, tentu ini diharapkan berkelanjutan. Pak juga sebagai pengelola kan agar bisa melegasi mewariskan suatu ini bahkan lebih baik. Apa harapan Bapak misalnya kepada masyarakat, kepada pemerintah barangkali untuk keberlanjutan daripada panti asuhan ini supaya anak-anak bisa melakukan kewajibannya, apa itu sekolah, apakah melangsungkan nanti sebagai mendapatkan pekerjaan, kira-kira nanti harapan Bapak dan upaya yang perlu dilakukan. Jadi kami selalu sudah mengupayakan supaya kami diberikan artinya saluran-saluran untuk bagaimana anak-anak keberlanjutannya itu kami sudah sering usahakan. Apakah tentang terjadinya seperti apa saya juga belum tahu, tapi yang jelas generasi-generasi yang ada di komunitas ini sudah siap akan menggantikan posisi kami karena kami punya artinya grup yang yoga, punya komunitas komunitas yoga dan meditasi yang pasti itu yang akan melanjutkan. Seperti saya punya anak sudah sering kesini, keberlanjutannya dan mereka yang juga sudah belajar di sini karena sudah merasakan dari latihan-latihan yoga dan meditasi itu sudah sangat antusias untuk keberlanjutan tempat ini. Nah, untuk masyarakat, Pak, barangkali ada harapan, barangkali
untuk ikut serta lah, misalnya mengawasi, bahkan membantu. Kira-kira seperti apa? Apakah Bapak bisa memberikan semacam himbauan dan harapan? Kalau kan tidak memaksa sifatnya, Ya. tapi kemana harus disalurkan kalau seandainya ada bermaksud baik, Pak? Silakan. Jadi kami di sini, di lingkungan sini sudah ada hubungan yang sangat bagus sekali. Mereka sinergitas ya. Ada sinergitas dan mereka sudah terbiasa ke sini. Bahkan kami di samping 33 orang anak masih punya 15 orang yang ada di luar panti. Oh, di luar ini tinggal ya. Yang kami ambil dari masyarakat di sekitarnya di sini. Biayanya dari sini, tapi masih ada pengasuhan orang tuanya. Seperti masih anak angkat ya. Masih di bawah pengasuhan orang tuanya, tapi biayanya dari sini. Dan mereka antusias sekali membantu. Bahkan kami seperti dilindungi. Ikut serta ya. Mereka merasa ikut memiliki. Dan bahkan kadang-kadang ada saat-saat kegiatan-kegiatan tertentu, kami undang orang tuanya ke sini. Ya, untuk melihat langsung sehingga terketuk hatinya. Baik pemirsa, demikian tadi keberadaan Panti Asuhan Andada Saudara sangatlah mulia. Pak Nyoman dengan sisa-sisa hidupnya bertambah komunitas, tentu berharap kemampuan yang dia miliki mencoba untuk memberikan sebuah harapan bagi anak-anak yang sekarang ada sebanyak 33 orang yang berasal dari situasi keluarga yang sangat memprihatinkan. Namun tetap memberikan semangat kepada anak-anak bahwasanya Pak Nyoman beserta teman-temannya itu menyiapkan rumah agar ini anak-anak mendapatkan sebuah kebahagiaan seperti di rumah sendiri. Namun disadari pula Pak Nyoman tentu berharap ada partisipasi dari masyarakat karena bagaimanapun juga perlu menjaga keberlangsungan tidak hanya masalah makan saja, sandang pangan, tetapi juga anak-anak di sini membutuhkan sebuah perhatian untuk pendidikan sehingga kelak dia mencapai sesuai dengan dicita-citakan dan anak itu berguna bagi bangsa dan negara. Saya Wayan Ridang sebagai host pada hari ini dari Panti Asuhan Andanda Sewa Dharma Desa Sangsit menyampaikan terima kasih, semoga terketuk hatinya dalam kerangka membantu anak-anak kita yang membutuhkan bantuan. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Sukses semua Pak Nyoman. Rajang.